Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya di masa pandemi ini ya. Tolong Ibu ingatkan supaya jaga kesehatan kalian. Karena imunitas diri kalian itu sangat penting untuk menghindari virus-virus yang mematikan. Betul tidak? Nah, sekarang pertemuan kali ini Ibu ingin menjelaskan mengenai materi yang kelima, yaitu materi tentang SBPU dan SBI. Di sini Ibu ingin men-share screen dulu materi terkait SBPU dan SBI. Nah, ini udah ada belum? Belum, Bu. Belum. Udah, Bu. Sebelum memulai materi kali ini, Ibu ingin sebelum memulai mata pelajaran kali ini mengenai layanan perbankan dan keuangan mikro, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, kali ini Ibu akan absen dulu karena absen ini merupakan juga penambahan untuk nilai juga. Hadir ini yang hadir siapa aja? Coba ada Dea Safitri? Ada hadir. Sabila Yasmin? Hadir? Hadir. Maya Chairunisa? Ya, hadir. Milenia Febrianti Nena? Saya Bu. Sari? Hadir, Bu. Dan Saskia Aulia. Hadir ya semuanya ya? Alhamdulillah. Baik, kali ini Ibu akan menjelaskan materi mengenai layanan mata pelajarannya itu kan layanan lembaga perbankan dan keuangan mikro, yaitu dengan materi SBPU dan SBI. Kalian pernah dengar nggak apa itu SBPU dan SBI? Apa itu kepanjangannya? Surat. Ada yang tahu? Ya, Ibu akan menjelaskan, yaitu SBPU itu adalah kepanjangan dari Surat Berharga Pasar Uang, dan SBI itu Sertifikat Bank Indonesia. Nah, di sini ada tujuan pembelajarannya, ada 4, yaitu menjelaskan penanaman dana-dana bank pada surat-surat berharga. Yang kedua itu mengklasifikasikan prosedur akuntansi surat berharga. Yang ketiga, menghitung transaksi pada saat penjualan dan pembelian surat berharga pasar uang. Dan terakhir itu menyusun jurnal transaksi penjualan dan pembelian SBPU dan SBI. Oke, kita masuk ke materi mengenai pengertian SBPU. Ya, di sini ada pengertian dari pasar uang terlebih dahulu. Nah, pasar uang itu apa? Pasar uang itu adalah atau pasar uang disebut interbank money market, yaitu menyediakan pasar yang menyediakan sarana pengalokasian dan pinjaman dana jangka pendek. Jadi pasar uang ini menyediakan nih sarana-sarana pengalokasian dana pinjaman itu yang di mana pinjamannya itu berupa dana jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Lalu jangka waktu surat berharga itu diperjualkan biasanya kurang dari 1 tahun, itu bisa sampai 1-3 bulan, 6 bulan, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu pemanfaatan pasar uang oleh yang membutuhkan dana itu harus memperoleh yang namanya money market line terlebih dahulu dari bank pemilik dana. Jadi ada kan pihak yang mengalami surplus, yaitu pihak yang mengalami kelebihan dana, dan pihak yang mengalami defisit, yaitu kekurangan dana. Nah, pihak yang defisit ini akan meminjamkan kepada bank untuk menjalankan kegiatan operasionalnya, yaitu pada saat melakukan pinjaman, maka pihak defisit ini akan memperoleh yang namanya money market line dari bank pemilik dana. Jadi seperti itu, paham tidak? Paham, Bu. Nah, money market line ini adalah fasilitas yang diberikan oleh suatu bank kepada bank lain untuk meminjam sejumlah uang melalui fasilitas pasar uang. Jadi money market line ini fasilitas yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk meminjam sejumlah uang melalui fasilitas pasar uang antar bank. Jadi nasabah itu untuk misalkan masyarakat umum ingin meminjam membutuhkan uang itu, maka harus melalui bank terlebih dahulu, tidak bisa langsung ke Bank Indonesia. Jadi harus melalui pialang atau broker. Lalu yang fungsi pasar uang ini ada 5. Yang pertama itu ada 4. Yang pertama itu bagi bank sentral itu sebagai piranti untuk melaksanakan kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Yang mana bagi bank sentral ini fungsi pasar uang ini bisa memantau nih berapa jumlah uang yang beredar di masyarakat itu, bisa banyak atau tidak. Apabila mengalami kelebihan akan mengalami inflasi, maka bank sentral itu akan menerapkan yang namanya kebijakan moneter melalui operasi pasar terbuka. Yang kedua itu ada sebagai penghimpun dana berupa surat-surat berharga jangka pendek. Jadi bank sentral sebagai penghimpun dana
itu bisa menjual belikan surat-surat berharga dengan jangka waktu pendek. Yang ketiga, sebagai sumber pembiayaan bagi perusahaan untuk melakukan investasi. Jadi, bank sentral itu juga bisa memberikan sumber pembiayaan bagi perusahaan yang ingin melakukan investasi. Yang keempat, sebagai perantara bagi investor luar negeri dalam menyalurkan kredit jangka pendeknya kepada perusahaan di Indonesia. Jadi, investor luar negeri itu bisa menyalurkan dana sumber pembiayaannya untuk perusahaan-perusahaan di Indonesia yang membutuhkan kegiatan operasionalnya. Jadi misalkan perusahaan di Indonesia itu perusahaan farmasi, dia membutuhkan dana investasi, maka bisa didapat dari investor luar negeri. Yang kelima itu memberikan informasi mengenai kondisi moneter, preferensi, dan tingkah laku peserta. Maksudnya, fungsi dari pasar uang itu bisa memberikan informasi kapan bank sentral itu menerapkan kebijakan moneter, bisa menetapkan tujuannya untuk memperjualbelikan SBPU, dan bagaimana tingkah laku masyarakat terhadap jual beli SBPU. Nah, sekian dari materi ini. Lebih rincinya, Ibu akan melakukan kuis mengenai SBPU dan SBI. Nah, kalian bisa masuk ke Google Classroom dan lihat di sini di kelas Ibu mengenai layanan perbankan. Udah masuk semua ya? Udah pada join semua kan ya? Udah, Bu. Nah, selanjutnya kalian masuk ke web ini, quizjoin.com. Udah masuk belum? Udah, Bu. Ya, bentar ya. Nah, dan kalian langsung masukkan kode ini nih, kode quiz.com-nya ini, yaitu 772277. Kelihatan? Berapa? 77 Belum kelihatan, Bu. 2277. Ya, Aulia udah masuk. Iya, Bu. Dea sudah masuk. Sari sudah masuk. Wilayah Ini nanti sudah ada. kuisnya Berapa, Bu? 77 Kodenya berapa, Bu? 772277. Kok ini masih PowerPoint sih, Bu, di saya, Bu? Nggak keganti ke kuis. Saya sudah share screen kok. Sudah belum? Bu, masih PPT, Bu. Masih PPT, Masih Bu. PPT, Bu. Oh ya, sabar ya, maaf. Kita share Maafin, screen Bu. lagi. Ya, sudah masuk ya, Bu? Sudah masuk semua nih. New share. Udah connect belum? Udah kelihatan belum? Ayo, udah, Bu. Ya udah, Nah, Bu, udah, Bu. kita mulai ya, semuanya udah masuk ya. 1, Ya. 2, 3. Oh, stop. Kuis ini nanti dimasukkan ke nilai ulangan harian kelima, yang mana kalian harus mengerjakan dengan jawaban yang tepat ya. Di sini ada 5 soal Bu. saja, kalian pilih jawaban yang paling benar. Oke, mulai. Ya, Sari mengungguli. Kedua ada Saskia. Ya, Maya menyusuli Saskia. Sari yang masih menepati urutan pertama. Maya, urutan pertama. Ya, Saskia Aulia masih mengungguli. Ya. Ya, Saskia peringkat pertama ya. Ya, kita tepuk tangan buat Saskia Aulia. Dan Maya juara kedua, dan ketiga Sabila Yasmin. Yeay. Yeay. Sekarang Ibu akan ke Google Classroom. Kalian cek lagi Google Classroom yang tadi Ibu share, yang udah kamu join.
Nah, ya peringkat pertama udah Saskia Aulia ya. Nanti yang lainnya bisa memperbaiki di kuis selanjutnya. Udah kelihatan belum Google Classroom Ibu? Udah, Bu. Nah, di sini ada tugas individu dan tugas kelompok. Nah, tugas individu ini mengenai materi SBPU dan SBI. Nah, di sini tugas individu ini berbentuk Word ya. Nanti kalian share di di Google Classroom ya. Kalian upload di Google Classroom dan penyerahan terakhir itu 30 Juli. Nah, tugas individu ini mengenai perhitungan pada saat penjualan dan pembelian SBPU dan SBI. Nah, yang kedua ini ada tugas kelompok, yaitu tugas terdiri dari 3-4 siswa dengan langkah kerja. Yang pertama, kalian datang ke Bank Indonesia. Nanti surat izinnya Ibu bikin, nanti akan Ibu serahkan kepada ketua kelas ya. Yang kedua itu nanti tanyakan kepada petugas customer service bagaimana tentang SPPU dan SBI, lalu kalian wawancara dengan customer service-nya, dan lalu kalian membuat kesimpulan. Nah, nanti dikumpul dalam bentuk Word ya. Sudah paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, sekarang kita sudah selesai materi SBPU dan SBI. Untuk Bu, mau nanya, Bu. Oh iya, ada pertanyaan? Oh iya, Saya, Bu. pertanyaan. Siapa namanya? Bila, Bu. Ya, Sabila Yasmin. Ya. Tadi kan kata Ibu SPBU sama apa namanya? SPBU ya, Bu? Ya, bukan. Terpensin dong. SBPU. Iya, Bu, maaf, SBPU sama SBI itu kan. Aduh ya Allah. Maaf ya, Bu. Jadi Bu. SBPU sama SBI itu kan dia kata Ibu diperjualbelikan. Ya. Nah, itu kira-kira diperjualbelikannya itu pas kapan ya, Bu? Jadi Ketika gini ya, bagus sekali pertanyaan Sabila Yasmin. Jadi gini anak-anak, SBI ini kan merupakan surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Sentral. Nah, gunanya surat berharga ini untuk mengontrol nih bagaimana kestabilan nilai rupiah. Nah, nanti SBI ini dijual belikan dalam kurun waktu sampai 1-3 bulan. Nah, nanti ada nilai nominalnya nih. Nilai nominalnya itu paling rendah itu 50 juta dan maksimalnya itu 100 miliar. Nah, penjualannya ini bisa dilakukan oleh Bank Indonesia melalui sistem lelang. Jadi dalam lelang ini SBI itu dijual memiliki nilai nominal yang sudah ditetapkan. Nah, nanti proses pembelian SBI ini sudah ditetapkan harinya, yaitu hari Rabu. Setiap hari Rabu itu Bank Indonesia memperdagangkan atau menerbitkan surat berharga, lalu membuat lelang pada hari Kamis, lalu diperdagangkannya itu pada hari Kamis. Nah, nanti pada saat jatuh temponya itu pada hari Kamis keempat, yaitu selama 1 bulan, itu bisa dijual kembali. Seperti itu, Sabila Yasmin. Iya, Bu, paham. Terima kasih. Ada yang bisa membuat kesimpulan dari materi SBPU dan SBI? Saya, Bu, mau nyoba. Coba Sabila Yasmin ya. Ya, jadi SBI itu merupakan surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek. Nah, kalau misalkan SBPU ya, Bu ya, bukan Ya. SPBU. SBPU adalah surat berharga berjangka pendek yang dapat diperjualbelikan secara diskonto dengan Bank Indonesia atau lembaga diskonto yang ditunjuk oleh Bank Indonesia. Nah, SBPU sama halnya dengan SBI, itu merupakan instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka ekspansi moneter oleh BI dengan menetapkan tingkat diskonto SBPU. Ya, bagus sekali Sabila Yasmin, kamu memahami materi ini ya. Untuk anak-anak, kalian bisa mengulang materi ini dengan melihat PowerPoint, nanti Ibu akan share di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini kita akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya.